Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah peradaban Islam, mulai dari keadaan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam sampai dengan perkembangan ilmu pada masa Bani Abbasiyah sebagai tugas UTS mata kuliah sejarah peradaban Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sayyidati Mutia Hidayat dengan NIM 303240023 dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Poin pertama yang akan kita bahas adalah zaman jahiliyah. Bangsa Arab terdahulu sering kita kenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Jahiliyah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti bodoh. Lalu, mengapa bangsa Arab terdahulu sering disebut dengan zaman jahiliyah? Padahal, bangsa Arab terdahulu dikenal pintar dalam membuat syair-syair Arab dan juga bangsa yang pandai dalam berdagang. Lalu, apa alasannya? Jawabannya adalah karena masyarakat Arab terdahulu hanya menyembah berhala dan tidak mengenal Tuhan, sehingga kehidupan spiritualnya kosong yang menjadikan akhlak dan moral mereka sangatlah rendah. Seperti kurangnya kejujuran, kurangnya keadilan, maraknya perbudakan, perzinaan, bahkan pembunuhan bayi perempuan sudah menjadi hal biasa bagi mereka. Dengan kesimpulan bahwa zaman jahiliyah merupakan periode yang paling gelap dalam sejarah bangsa Arab, ketidaktahuan akan Tuhan dan juga penyimpangan dari ajaran yang benar membawa mereka ke dalam berbagai masalah dan juga kemerosotan akhlak serta moral. Lalu, datanglah agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam yang telah mengubah bangsa Arab menjadi lebih baik lagi. Karena Islam datang dengan ajaran tauhid dan juga nilai-nilai moral yang luhur, hingga banyak perubahan positif yang terjadi terhadap bangsa Arab, seperti persatuan umat, kemudian keadilan sosial, dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan. Poin kedua yang akan kita bahas adalah strategi dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan Nabiullah terakhir yang diutus untuk menyempurnakan agama Islam. Beliau berdakwah mengajarkan agama Islam kurang lebih selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Secara umum, strategi dakwah Rasulullah SAW terbagi menjadi dua, yaitu dakwah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan juga dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi beliau lakukan karena pada saat itu masyarakat sangat menentang ajaran agama Islam, sehingga beliau terfokuskan untuk berdakwah terlebih dahulu kepada kerabat-kerabat dekatnya dan juga keluarga-keluarga dekatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini beliau lakukan selama kurang lebih 3 tahun. Setelah 3 tahun menjalani dakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya Rasulullah SAW memberanikan diri berdakwah secara terang-terangan. Meskipun pada saat itu masyarakat Arab masih menentang ajaran agama Islam, tetapi kegigihan dan kesabaran adalah sifat yang selalu menemani beliau dalam menjalankan dakwah secara terang-terangan ini. Selain itu, Rasulullah SAW juga berdakwah dengan metode dakwah bilhal atau dakwah dengan perbuatan, yaitu dengan mencontohkan hal-hal baik kepada masyarakat Arab. Kemudian dakwah bil lisan, yaitu menyampaikan pesan-pesan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Arab, dan juga dakwah bil qalam, yaitu dakwah dengan tulisan melalui Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak sekali sahabat yang gugur dalam perang Yamamah. Para sahabat tersebut juga adalah para hafid, sehingga Umar radhiyallahu anhu pada saat itu mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran karena takut akan hilangnya ayat-ayat Al-Quran jika hanya mengandalkan para hafid.
yang pada saat itu sudah banyak yang gugur, dan pada mulanya Abu Bakar tidak setuju dengan hal yang diusulkan oleh Umar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan itu. Al-Quran yang semula tersebar dalam berbagai catatan, termasuk juga hafalan para sahabat, melalui seleksi yang ketat dapat terhimpun dalam satu mushaf. Penulisan ini ditugaskan oleh Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit. Setelah penulisan ini selesai, mushaf akhirnya disimpan di rumah Abu Bakar sampai ia wafat, kemudian dipindah ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hingga akhirnya dipindah ke rumah Hafsah binti Umar yang juga salah satu istri Nabi. Poin keempat yang akan kita bahas adalah kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Alasan penyeragaman Al-Quran ini adalah karena wilayah Islam yang semakin meluas dan juga cara membaca yang berbeda di setiap wilayahnya. Hal ini disadari oleh Hudzaifah bin Yaman, sehingga dengan penyeragaman mushaf dapat menjaga kemurnian Al-Quran. Langkah-langkah yang diambil Utsman dalam penyeragaman mushaf Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan mushaf yang ada pada saat itu, kemudian meminjam mushaf Zaid yang disimpan di rumah Hafsah binti Umar untuk disalin nantinya. Kemudian membentuk tim penulis yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan juga Abdurrahman bin Haris. Setelah penulisan itu selesai, Utsman bin Affan kemudian mengirim mushaf-mushaf tersebut ke berbagai pelosok negeri Islam guna menjadikan mushaf tersebut pedoman bagi seluruh umat. Setelah itu, Utsman bin Affan memerintahkan kepada seluruh kaum muslim di seluruh negeri Islam untuk membakar semua catatan Al-Quran yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka terima. Poin kelima yang akan kita bahas adalah perkembangan ilmu di masa Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, bidang ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Hal ini ditandai dengan lahirnya banyak filsuf muslim di masa Abbasiyah, seperti Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi bin Muhammad. Kemudian Imam Bukhari sebagai pengarang kitab Sahih Bukhari juga lahir di masa ini. Selain itu, ilmu pengetahuan umum juga berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, seperti ilmu astronomi. Al-Farazi sebagai penemu alat pengukur tinggi bintang atau astrolog. Kemudian ilmu kedokteran dengan Abu Bakar Ar-Razi sebagai ketua ikatan dokter di Baghdad, dan juga Ibnu Sina yang sekaligus seorang filsuf muslim. Begitu pula dengan bidang matematika dengan Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi sebagai penemu aljabar. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit sejarah peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.